Haleluya. Haleluya. Seberapa yang kami bisa buat untuk Tuhan, kami akan coba terus berjuang untuk membuat yang terbaik bagi kerajaan Allah. Nah, hari ini saudara-saudara, kita akan bersama akan menikmati firman Tuhan dengan topik yang baru, yaitu pola pertumbuhan rohani yang sejati. Pola pertumbuhan rohani yang sejati. Kita akan membaca dalam pembacaan Yohanes pasal 6. Saya minta ini ayatnya cukup panjang, jadi kita bergantian. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 71. Lumayan panjang ya. Tapi kita akan baca pada potongan ayatnya yang ke-60, ayat yang ke-66, 67, 68, 69. Jadi ayat 1 sampai 71, tapi kita ambil ayat 60, ayat yang ke-66, nanti gantian setiap orang baca satu. 60, 66, 67, 68, 69. Nanti saya akan membacakan pada ayat 26, ayat yang terakhir itu untuk saya punya giliran. Jadi saudara-saudara, kita akan baca, salah seorang akan mulai membaca ayat 60, Yohanes pasal 6, gantian. Silakan. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? 68 kembali. Ayat 60. Ayat 68 nanti itu kepala 60. 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Gembala 69. Berpendapat. Balik lagi. Ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ayat 25 sama-sama bersama saya. Yesus, ayat 25, 26. 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara-saudara, kalau Yesus hidup di zaman kita, dia membuat KKR kesemuan ilahi 5.000 orang diberi makan hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Stadion Kelabat Manado itu penuh ya. Kapasitas Stadion Kelabat Manado berapa boleh itu ya? Boleh 5.000, saya tidak tahu ya. Tapi 5.000 orang ini hanya dihitung laki-laki saja. Jadi yang wanita tidak dihitung, anak-anak belum dihitung. Jadi kalau kita bisa total minimal saja bisa 10.000. 10.000 itu semuanya makan. Dan yang hebat adalah diberi makan dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan ya. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Saya ingin saudara-saudara kita membuka wawasan kita soal berapa banyak orang yang pengen mujizat, berapa banyak orang yang pengen percaya pada Yesus, berapa banyak orang yang pengen ikut Yesus, berapa banyak orang yang pengen dididik oleh Yesus, dan berapa banyak orang yang pengen jadi dewasa sama seperti Kristus. Berapa banyak orang yang pengen mengalami mujizat, berapa banyak orang yang pengen mengikuti Yesus, ya, berapa banyak orang yang pengen dididik oleh Yesus, berapa banyak orang yang pengen jadi dewasa seperti Yesus. Ini seperti cerita di Yohanes pasal 6 memang sangat jelas.
Saudara bayangkan kalau ada 5.000 orang gereja lokal kita. Kita kasih makan dengan pelayanan diakonia dan ini pelayanan yang baik. Jangan salah paham ya, kalau ada dana, kalau ada uang, orang-orang yang lagi menderita isolasi, ya COVID-19 diisolasi, tidak bisa kemana-mana, mereka makan, pergi belanja tidak bisa. Kalau saya ada punya uang, kalau Tuhan percaya, kita bisa kasih makan orang biar mereka tinggal di rumah saja, kita drop makanan. Itu adalah pelayanan yang mulia ya. Pelayanan yang mulia karena Yesus juga melakukannya. Tapi level yang Tuhan mau tidak hanya sampai di situ. Level yang Tuhan kehendaki tidak hanya sampai kita diberi makan. Kemudian kalau kita diberi makan atau kita mengalami mujizat, level selanjutnya apakah kita mau percaya padanya? Ataukah kita hanya tertarik padanya ketika kita diberi makan? Nah, ini merupakan persoalan. Ayo kita baca lagi ayat yang ke tadi 60 ya, ayat 60. Ayat 60 gantian ya. Bu Gembala juga karena dekat ini bisa. Ayat 60 mulai dari Bu Gembala. Baca kembali supaya kita bisa kuasain ceritanya ya. Apa? Yohanes 6 ayat 60. Oke, saudara-saudara, saya berharap saudara ada memegang Alkitab di jemaat masing-masing di tangan saudara untuk supaya kita Yohanes berapa? Yohanes 6 ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak orang dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? ya, terima kasih. Orang-orang yang mengikut Yesus itu pada setelah Yesus berkhotbah sampai di ayat 60, ayat 59, kalau saudara baca baik-baik, itu dimulai dari ayat 26. Yesus ngomongnya luar biasa. Dia bicara begini, siapa yang baca itu benar? Oh, kita semua tadi ya. Yesus menjawab mereka. Mereka itu siapa? Mereka adalah yang pertama kelompok 5.000. Sesudah itu sebagian dari mereka taruhlah 2.000. Mereka ikut Yesus, pergi ikut menyeberang. Dan kemudian mereka tiba di seberang. Ayat 25 berkata, ayo berikut baca gantian. Jadi Ibu Gembala, Resi, Gina, Ibu Lydia, Ibu Gembala, Resi, Gina, Ibu Lydia, dan seterusnya berputar-putar sampai dunia selesai. Haleluya. Jadi ayat yang ke-25 Yohanes 6, masih di Yohanes 6 ini ya. Jadi standby, silakan saudara kita sama-sama belajar memahami pola pertumbuhan rohani yang sejati. Ayat 25. Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ketika orang banyak, perhatikan orang banyak di ayat yang kedua, ayat 2, next, pokoknya ke setiap ayat pindah orangnya. Ayat 2, coba baca. Ayat 2. Ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Oke, saudara, ayat 25 ada kata orang banyak ya. Ya. Ada kata orang banyak. Di ayat 2 ada orang banyak. Nah, orang banyak di ayat 2 dengan orang banyak di ayat 25 sebenarnya sudah berbeda jumlahnya. Orang banyak di ayat 2 kurang lebih 10.000, 15.000. Orang banyak di ayat 25 sebenarnya mungkin kalau mereka hanya sepertiga yang datang, maka dari 10.000 mungkin 3.000. Kalau sepertiga dari 5.000 maka yang datang 1.750 mungkin ya. Kalau mereka sepertiga. Oke, kalau kita hitung hanya 1/2 atau setengah, maka ini ada kurang lebih 2.500 orang yang setelah diberi makan 5.000 orang ini di seberang danau, Yesus menyeberang ke sisi yang lain ya. Dia menyeberang ke sisi yang lain. Setelah ia tiba di sisi yang lain, orang-orang yang tadi diberi makan itu, saya perhatikan ayat yang ke-14. Next, ayat 14. Orang-orang yang diberi makan yang 5.000 itu ayat 14. Ayat 14 firman Tuhan,
Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ya, ayat 15. Ayat 15. Ayat yang ke-15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Orang-orang itu melihat majikan yang telah orang-orang yang telah melihat mujizat itu yang telah diadakannya. Mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang. Jadi mereka sudah menangkap, oh ini adalah Mesias. Dan mereka pengen membuat atau mengangkat dia menjadikan dia raja, ya. Tapi Yesus tidak pengen jadi raja waktu itu. Dia menyingkir, dan kemudian saudara-saudara, ayat 16. Haleluya. Ayat 16. Yohanes 6 ayat 16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu. 17. Ayat 17. Dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Ya, sampai situ. Jadi ketika selesai memberi makan 5.000 orang, Yesus itu hendak dijadikan raja. Kemudian mereka, saudara, saking terpesona dengan mujizat, Yesus pengen dijadikan raja. Tetapi Yesus menyingkir, dan kemudian dia naik perahu bersama murid-murid. Dia naik perahu di danau, lalu mereka menyeberang ke arah Kapernaum, ya. Mereka menyeberang ke arah Kapernaum. Dan di sana, saudara-saudara, ketika mereka tiba di seberang, makanya ayat 25, orang banyak menemukan mereka di seberang laut itu, seberang danau itu. Mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Jadi Yesus sudah di seberang, dan ini orang-orang yang banyak ini orang yang baru tiba menyusul Yesus, ya. Mereka terpesona dengan Yesus, jadi mereka menyusul. Kemudian dimulailah khotbah Tuhan Yesus. Lihat ya, setelah mujizat memberi makan 5.000 orang, masih pada pasal yang sama, setelah mujizat memberi makan 5.000 orang, maka mulailah khotbah tentang roti hidup, ya. Roti yang ditawarkan pertama adalah roti jasmani, dan itu adalah mujizat. Bagaimana tidak mujizat, saudara? Begini, yang diberi makan 5.000 orang minimal laki-laki itu 5 ketul, bukan 5 balak, ya. 5 ketul. Jadi 5 ketul itu adalah satuan yang standar, yang kecil, ya. Kemudian saya sudah pernah bagikan pada kesempatan lain bahwa roti yang dibawa oleh seorang anak 5 ketul ini betul-betul mujizat, karena roti yang dibawa oleh anak ini adalah dibuat dari dari tepung, bahan yang namanya tepung yang bahan khusus, sebenarnya bukan untuk konsumsi manusia. Bahasanya adalah kritinos. Roti yang bahan gandumnya, gandum kelas berapa ya? Kalau terjemahan dulu ada bulgur, ya. Bulgur atau beras milu kalau kelas beras torang, ya. Nah, ini adalah bahan atau tepung yang sebenarnya bukan konsumsi manusia normal. Itu sebabnya 5.000 orang lagi lapar, ini 5 ketul roti masih bertahan. Jadi 5 ketul roti adalah betul-betul 5 ketul roti yang tidak layak konsumsi sebenarnya, karena terbuat dari roti tepung kritinos. Jadi tepung yang sebenarnya dikonsumsi oleh burung-burung, ya. Jadi 5 ketul roti ini memang betul filosofinya, kalau orang lapar tus-tus pun enak dimakan, ya. Tapi ini betul-betul mujizat, karena ketika peristiwa itu terjadi, orang-orang melihat
ini roti 5 ketul bisa dibagi pada minimal 5.000 orang. Tapi saudara, keterangan di ayat Alkitab itu setelah mereka semua makan kenyang, ya. Ayat 12, setelah mereka, ini orang baron di pasal ini, ayat 12, ini 5 ketul roti betul-betul mujizat. Karena ayat 12 bilang, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Lanjut. Boleh dia terus dulu. Tapi kalau nanti sebentar pindah orang, kalau saya bilang lanjut baca terus, ya. 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Jadi mujizat betul-betul nyata karena 5 ketul roti itu sesudah dibagikan, distribusikan kepada minimal 5.000 orang, sudah makan. Ayat 12 bilang ayat 12 setelah mereka makan kenyang. Jadi makan bukan makan perasaan, baku ingat orang lain belum makan, ya. Ya, ini makan kenyang. Sampai bahasa kami di Sulawesi Tengah, ini makan kenyang artinya sampai pusat larisai. Itu betul-betul kata kenyang. Kalau bahasa Inggris bilang up to the brim, sampai di leher sini ini makanan sudah penuh. Jadi ini betul-betul mujizat dari 5 ketul roti. Kemudian dari 2 ekor ikan. Nah, saudara, betul mujizat. Kenapa? Karena ikan yang dibawa oleh anak ini di Alkitab ada 2 jenis ikan. Yang pertama adalah ikan yang iktus, dan yang kedua adalah ikan opsarion. Iktus yang lambang-lambang gereja ada ikan itu disebut iktus. Nah, iktus itu ikan rata-rata, ikan mujair, ikan mas, ikan cakalang, iktus besar begitu. Tapi kalau ikan kecil dia punya nama opsarion. Opsarion itu kalau bahasa kita nike, Kecil. kepala timah, ya, yang halus-halus itu, saudara-saudara, ya. Tapi oke lah, terlalu halus nak mungkin dibawa-bawa, hanya ikan nike 2 ekor tidak mungkin. Jadi paling tidak kalau versi Danau Tondano payangka kabos yang kecil 2 ekor. Nah, kalau 2 ekor ini dibagikan pada 5.000, sampai dapat DP mata, sampai DP ekor, sampai DP sirip, sampai DP tulang. Karena ini terlalu kecil. Tapi itulah mujizat. Nah, level saudara-saudara antara, saudara masih ingat saya bilang sinners, believers, members, disciples, ministers, the son in the house of God. Dari sinners berpindah kepada believers, orang-orang membutuhkan mujizat. Ya. Orang-orang membutuhkan tanda-tanda. Amin. Orang membutuhkan ayat yang kedua. Next, baca. Giliran ayat 2 baca kembali. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan Ya. yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi ada tanda-tanda, ada mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan. Dan ini menjadi daya tarik antara bagaimana sinners, orang-orang berdosa, akan menjadi believers, ya. Begitu menarik sekali. Mujizat itu penting, katakan mujizat itu penting. Mujizat itu penting. Tapi pada level mana mujizat itu penting? Mujizat kalau dari believers, saudara, ulangi, dari sinners, orang berdosa, mau dibawa, tarik datang kepada Yesus. Reinhard Bonnke melakukannya, ya. Ya, William Taylor melakukannya. Ya, saya percaya bapak-bapak penginjilan, orang-orang yang di medan, di garis depan penginjilan melakukan mujizat supaya orang-orang yang tidak kenal Yesus datang, dapat dengan mudah datang, ya. Tapi jangan lupa sesudah sinners jadi believers, Yesus merubah strateginya. Dia merubah strategi. Setelah orang mau ikut dia tidak tunjukkan mujizat, tapi dia naikkan level menjadi believer, ya. Setelah believer, saudara, dia tidak dalam ayat ini, dalam cerita ini tidak lagi berbuat mujizat yang lain, tapi dia mulai mengajar. Haleluya. Kalau sepanjang hidup kita hanya mengejar tanda-tanda dan mujizat, kapan kita naik level? Amin. Sebenarnya
mujizat bagi believers itu membuat mereka berpindah dari sinners kepada believers. Tapi kalau kita sudah pada level disciple, sebenarnya mujizat masih terjadi, cuma bukan fokus kita lagi. Amin. Tapi bagi orang-orang yang namanya sinners berpindah menjadi believers, mereka butuh itu. Tapi Tuhan tidak mau tetap tinggal di situ. Setuju dengan saya? Bilang amin. Amin. Jadi kalau saudara bertemu dengan ibadah yang selalu ada kesaksian mujizat, itu tidak salah. Dan jangan kita anti dengan mujizat. Karena ada ajaran yang anti mujizat. Ajaran yang anti mujizat namanya sesasionis. Mereka tidak percaya Roh Kudus, tidak percaya manifestasi, tidak percaya karunia, tidak percaya kesembuhan, dan mereka menganggap sejak matinya para rasul sudah selesai. Tapi kita sampai hari ini percaya, amin. Saya percaya orang mati bisa bangkit hari ini. Amin. Dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan, amin. Amin. Tuhan masih bisa membangkitkan orang mati, amin. Amin. Bahkan kalimat mujizat masih ada kurang tepat. Ya. Sepertinya mujizat itu tinggal sisa-sisa. Mujizat masih ada dalam hidupku, karena kurang sisa-sisa. Betul. Ini kurang sisa-sisa perang ini. Sampai selama-lamanya, selama Tuhan itu Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah berhenti jadi Tuhan, amin. Amin. Selama Tuhan ada, mujizat tidak akan pernah tidak ada. Karena mujizat adalah sign and wonders, tanda-tanda. Di mana ada api, di sana ada panas, ya. Di mana ada api, di sana ada kehangatan. Itu mujizat adalah dampak dari keberadaan Allah. Tetapi mujizat bukan Allah, amin. Mujizat bukan Tuhan. Oke, haleluya. Nah, saudara-saudara, di ayat-ayat ini kita kembali pada ayat yang kita sudah baca tadi, ayat 22. Saudara lihat Pak, ayat 22 sampai ayat 24. Silakan. Ayat 20. Next, pokoknya saya bilang next, ganti orang ya. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turun naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Sudah perhatikan ini skenario dari rute. Ketika 5.000 orang diberi makan di seberang, Yesus menyeberang dengan perahu bersama murid-murid. Kemudian orang-orang yang telah diberi makan itu saking terpesona, mereka pengen menjadikan dia raja. Karena mereka mengatakan dia sungguh benar-benar dia seorang nabi. Tapi ketika mereka mengejar dia lewat perahu, saudara, ada yang naik perahu, ada yang jalan darat. Ketika tiba di satu tempat, mereka mendapati Yesus dan murid-muridnya tidak ada di perahu-perahu yang mereka susul tadi. Kemudian mereka mengikuti dia sampai ke Kapernaum, ya. Mereka jalan kaki, saudara. Saya kasih tahu atau saya beritahu bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus ini sudah naik level, ya. Mereka bukan lagi orang banyak yang sinners, tapi mereka sudah lihat makan roti dan mereka sudah percaya. Tapi bukan berhenti sampai situ. Mereka sekarang berusaha untuk menjadi members, jadi pengikut yang mau join, ya, mau join. Nah, saudara-saudara, ini level believer, members, disciples, kemudian minister, ini nyata di sini. Tapi saya mau tekankan garis demarkasi, ya. Garis demarkasi, pembatasan antara titik yang namanya believers dan members, kemudian disciple. Kita baca lagi ayat 26. Di ayat ini, saudara-saudara, adalah ayat yang mulai menjadi alat sensor. Ayat 26, Ya. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ya, ini kalimat ini kalau saudara
ketemu gembala, kemudian saudara kemarin ada acara makan-makan, kemudian hari ini saudara ketemu dengan gembala, saudara kasih salam, shalom gembala, apa kabar? Bahasa hari-hari, kapan dok udah sampai? Di ayat 25, Rabi, bila mana kau tiba di sini? Tempo apa dok ada sampai gembala? Selama? Lantas saya jawab, sesungguhnya kamu semua mencari gembala karena kemarin sudah makan biapong, bukan? Bukan karena kamu telah melihat pelayanan gembala, tapi karena kamu telah dikasih makan, kamu telah makan kenyang, makanya kamu mau ikut saya, bukan? Saudara-saudara, firman kerajaan Allah akan menyingkapkan siapa kita, akan mengekspos siapa kita. Ayat ini kalau saya juga dengar waktu itu sampai muncul ayat 60. Coba ayat 60, next ganti orang. Ayat 60. Yesus khotbahnya panjang, kita tidak bicara isi khotbahnya karena ini adalah topik yang lain. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Ya. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Menurut saudara keras nggak kalau Yesus ngomong? Kamu cari saya gara-gara ada makan. Keras atau biasa-biasa saja? Keras, amin. Keras bagi para penggembira. Keras bagi para penonton. Keras bagi orang-orang yang hanya simpatisan, ikut-ikutan. Tapi ayat ini nanti saudara lihat bagi Petrus dan teman-temannya bagaimana ya? Bagi Petrus dan teman-temannya. Pada orang kebanyakan ini ayat keras. Saudara, saya punya pendapat begini. Level saudara menentukan firman yang sudah dengar itu keras atau lembut. Setuju dengan saya, bilang amin. Amin. Jadi kalau ada orang bilang ini firman ini keras sekali, no. Aduh, haleluya. Mungkin karena baru kenal tidak apa-apa. Tapi kalau sudah lama, sudah rasa ini keras. Yang keras itu saudara suaranya, nadanya, atau isinya. Ya. Sebenarnya firman kalau sudah baca di, ayo kita sedikit mengintip ya, sebenarnya ini ending. Tapi kita ngintip dulu di ayat yang ke 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Oh, haleluya. Jadi kalau gembala modern, saudara-saudara, ini ayat kan sebenarnya bahasa Indonesia harusnya banyak murid mengundurkan diri. Tapi ini bahasa Indonesia tulis banyak murid-muridnya. Sebenarnya kalau bilang biapong itu sudah banyak. Tapi ini tulis banyak biapong. Jadi ini hiperbola. So banyak pakai jamak lagi. Jadi banyak murid-muridnya. Nah kalau kita kalkulasi tadi saya sudah bagi 3, mungkin dari 10.000. Kemudian yang ikut Yesus waktu itu nyebrang danau 3.000. Kalau banyak ini berarti lebih dari setengah. Ini banyak murid-muridnya. Kurang lebih 3.000 itu mungkin 2.500. 2.500 meninggalkan sebuah gereja lokal, itu bisa membuat gembala stres. Betul? Satu orang saja saudara pergi, kalau dia pergi diam-diam masih tenang, tapi kalau dia pergi sambil menyanyi, gembala-gembala jadi tidak tenang. Tapi Yesus lihat pribadinya begitu cool. Orang banyak loh, orang banyak mengundurkan diri. Bukankah kita sekarang sedang mencari orang? Bukankah Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang? Amin. Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, kenapa Yesus tidak menahan mereka yang orang banyak ini yang mengundurkan diri? Mengundurkan diri dan dipertegas tidak lagi. Tidak lagi. Kata tidak lagi berarti bahasa Indonesia tidak lagi artinya bahasa hari-hari so kapok, senyanda. Tobat dorang kobat Tuhan. Ya, tobat kapok dorang. Nak kedua kali makasih ini ada bahasa. Sudah kedua kali. Orang Tuhan ini makan makanan 5.000 orang begitu luar biasa. Tempik sorak orang menaikkan syukur. So ikut Tuhan Yesus naik perahu, ada yang berjalan ke siang. Mungkin ada yang tenggelam gara-gara terlalu banyak di perahu.
Kemudian sekarang kita ketemu Yesus dengan manis yang mengatakan, Yesus, Rabi, bila mana kalau engkau tiba di sini? Kapan dok udah sampai? Terus dari mulut yang sama, yang telah memberkati kami 5.000 orang makan, Yesus ngomong, sorry, kamu cari aku karena kamu bukan melihat tanda-tanda, tapi karena kamu telah makan roti dan kenyang. Aduh saudara, orang Manado adalah orang yang paling gengsi. Biar Jo, biarnya nak makan, lo bikin begini petorang. Biar jangan ditorang singgah makan di rumah makan. Biar nanti torang pergi cari Jo, masih banyak dari rumah makan. Masa tuan rumah model begini? Kamu datang di acara ini cuma karena kamu mencari makan, bukan? Oh saudara-saudara, kalau gereja modern sedang undang makan, dorongnya datang. Apalagi saudara bilang, oh ini datang gara-gara cari makan kan? Langsung pergi semua. Tumingkas bahasa Yunaninya. Mantap. Mari saudara, hati-hati saudara. Zaman ini adalah, saya agak keluar sedikit ya, agak menyimpang sedikit. Wahyu 11 ayat 1. Karena saya terbiasa sistematis, saya minta izin untuk ke Wahyu 11 ayat 1. Tuhan akan mengukur semua kita. Wahyu 11 ayat 1. Wahyu 11 ayat 1. Ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, Ya. seperti tongkat pengukur rupanya, Ya. dengan kata-kata yang berikut. Ya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Terima kasih. Bangunlah dan apa? Ukur. Ukur pakai apa? Pengukur. Pakai pengukur atau mistar, meter. Orang Belanda bilang pakai meter. Ukur. Apa yang diukur? Bait Allah, bait suci Allah diukur. Mezbah. Kemudian yang diukur adalah Mezbah. mesbah. Dan yang diukur adalah mereka yang beribadah Oh, haleluya. di dalamnya, yang melayani, Ya, yang khotbah, yes, yang WL, yang singer, operator, musician, yang kemudian semua kita, Betul. yang live streaming maupun yang mendengar, semua kita akan diukur oleh Tuhan. Pendek tuh. Diukur apakah kita believer saja, atau members, atau disciples, Ya. atau kita adalah anak-anak Allah yang dewasa di rumah Allah. Tuhan datang bawa ukuran. Jadi saya juga diukur. Amin. Saudara ketik di situ, kita semua akan diukur oleh Tuhan. Kita semua tanpa kecuali akan diukur oleh Tuhan. Ya. Jadi ayat yang saya bacakan untuk saudara, ayat yang ke-60 tadi sudah, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan yang kedua kali mengikut Yesus. Mari ayat 67. Ayo next. Ayat 67, Ya. maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ore. Ya. Ini skenario kalau kita buat cerita begini. Sudah banyak orang pergi meninggalkan Yesus. Ada yang pergi sambil diam-diam, tapi ada yang sambil nyanyi juga. Ada pergi kecewa sedih, tapi ada yang sambil bagara. Ya toh. Jadi kalau saudara-saudara, anggaplah orang yang di live streaming ini orang 12 murid. Pada waktu kita lihat Yesus lagi tegas-tegasnya ngomong, kamu ini cari aku karena kamu makan. Kan yang makan juga murid-murid, dapat 12 tuh keranjang. Satu orang satu keranjang, bukan? Nah, ketika Yesus ngomong seperti itu, ayat 60 sudah ngomong. Ini termasuk murid-murid yang ngomong. Ayat 60, next. Sebelum saya bahas ayat 67. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Ya. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Ini khotbah tentang roti hidup. Kalau saudara baca, ada tertulis di sana, siapa yang tidak makan roti atau tidak makan tubuh Yesus tidak akan masuk surga. Ada penjelasannya, tapi kita tidak ke sana. Perkataan ini keras, bahasa Inggrisnya bilang difficult, sulit sekali dimengerti. Saya ulangi lagi, level saya dan saudara membuat firman itu menjadi sulit atau menjadi mudah. Jadi yang menentukan adalah
level kita, komitmen kita ikut Tuhan, membuat firman itu jadi rumit, jadi sulit untuk kita cerna. Jadi jangan salahkan karena firman tidak pernah salah, amin. Firman tidak pernah salah. Jadi kalau saya tidak mampu memahami, saya berserah saja Tuhan, mungkin level saya belum sampai. Tapi saya tidak mau kecewa dengan Tuhan, amin. Saya tidak mau kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya belum diberkati? Saya harus bercermin diri bahwa mungkin saya punya level belum seperti yang Tuhan mau, karena untuk mendapatkan berkat-berkat besar diperlukan kaki-kaki yang kuat, amin. Dan untuk mendapatkan promosi-promosi yang gilang gemilang dibutuhkan level yang sesuai dengan promosi itu. Haleluya. Nah, promosi-promosi atau level yang saya maksud tidak dapat kita capai tanpa kita bersedia mengikuti pola Yesus. Setelah mujizat terjadi, setelah diberi makan, setelah orang disembuhkan, diberi makan, sesudah itu mereka percaya. Sekarang Yesus memberikan pengajaran. Disinilah sisi yang paling memerlukan kesediaan, kerelaan hati. Karena pada waktu Yesus buat mujizat, orang banyak akan ikut. Makanya gereja yang membuat mujizat, orang banyak akan berbondong-bondong, sudah pasti. Bagaimana tidak orang buta bisa melihat? Bagaimana tidak orang lumpuh berjalan, ya? Jadi saya secara cepat, orang buta bisa berjalan, orang buta bisa berjalan, dan orang lumpuh bisa melihat. Saking cepatnya bisa salah, ya. Jadi bagaimana orang tidak tertarik kalau lumpuh berjalan, buta melihat? Tapi sesudah melihat, sesudah berjalan, mesti naik lagi levelnya. Amin. Sesudah dapat pertolongan kesembuhan, naik lagi levelnya. Saudara-saudara kita yang dari agama seberang datang pada Yesus, sudah terima Yesus, sudah bertobat, mereka harus masuk pada level members, believers members, jadi anggota gereja yang setia. Kebanyakan saudara-saudara baru bertobat, baru kenal Yesus, oleh pendeta langsung taruh di mimbar, langsung jadi minister, menginjil ke sana kemari. Ketika dapat tantangan masalah, beberapa bertahan, tapi beberapa keok di tengah jalan. Karena proses ini tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilewati. Bahwa setelah kita jadi believers, kita harus jadi members. Ikut Yesus itu tidak ringan. Bagian members ini banyak orang tidak mau. Khotbah hari Rabu, yaitu pikul kuk yang Tuhan pasang. Pikul salib. Kalau kita tidak bisa melewati level susah ini, level ini adalah level istilahnya apa ya? Orang kalau main game, kalau dia sudah lewat DP level apa alatnya? Level maksimal. Jadi kalau dia sudah ada di level, ya orang yang biasa game bisa jawab, amin. Orang pada level tertentu, kenapa tidak bisa keluar-keluar? Sama seperti kalau saudara belajar bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu grafiknya begini. Awalnya saudara akan tanjakan luar biasa. Tapi setelah tanjakan lewat, saudara akan datar luar biasa. Beda dengan bahasa Yunani, dia tanjakan terus sampai akhir. Tapi bahasa Ibrani kalau saudara sudah lewat, itu huruf-huruf saudara kuasai, maka sesudah itu landai. Begitu hidup ikut Tuhan. Kalau cuma mau jadi orang percaya, gampang sekali. Kalau mau jadi penggembira, gampang sekali. Kalau mau jadi anggota panitia KKR, gampang sekali. Tapi kalau mau duduk ikut PA, oh Tuhan tolong. Mau dengar khotbah 6 jam. Siapa yang sudah mampu dengar khotbah 6 jam, bilang amin. Oh, orang akan bilang, oh terlalu kemang di pendeta. Masa dia khotbah 2 jam? Nah kalau saudara nonton 3 jam, boleh. Avengers berapa jam yang Mbak Uni? 3 jam. Nah, saya sarankan ya, ini supaya jangan lewat, ini tidak sengaja. Pelayan altar, kalau boleh saudara komitmen tidak nonton bioskop. Setuju bilang amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Waduh berat lagi ini malah. Nah, kapan-kapan kita bahas itu ya. Orang-orang dewasa
ia tidak perlu diajar satu sama satu, dua. Dia akan mengerti sendiri, amin. Apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, pada level tertentu orang bilang boleh. Tapi pada level yang lain orang bilang segala sesuatu berguna. Tapi apakah salah satu itu mungkin baik, tapi apa berguna bagi imanmu? Oke. Jadi kalau saudara menjadi members, levelnya ayat 67 sampai yang baca tadi. Sekarang kita mau naik. Setelah jadi members, kita ikut terus dengan Tuhan, kita dengar pengajaran, kita menjadi anggota gereja lokal yang setia. Saudara lihat yang berikut ayat 67 adalah 67. ya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Oh, haleluya. Ayat 68 dengan ayat 60 apa bedanya, saudara lihat situ? Apa beda ayat 60 dan ayat 68? Tidak sanggup mendengar. Soal perkataan. Keras dan kekal. Di ayat 60 perkataan Tuhan keras. Tapi di ayat 68 perkataan Tuhan itu Hidup yang kekal. hidup. Ya. Hidup dan kekal. Jadi ternyata ayat 60 yang ngomong itu levelnya beda dengan ayat 68. Ya, betul. Haleluya. Betul, amin. Jadi kalau rasanya firman ini keras, itulah gambaran tentang di mana saya berada sekarang. Ya. Tapi kalau saya bilang, oh Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Ya. Ini komitmen luar biasa. Sedangkan Tuhan tidak tolong, kami tetap akan percaya Yesus. Haleluya. Apalagi Tuhan tolong, itu komitmen sudah naik lebih tinggi. Amin. Haleluya. Haleluya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini skenario yang saudara coba saya bayangkan. Saya minta mungkin Alan berdiri di sini. Oh, kalau memang bahan percobaan. Sini, bisa kelihatan. Oh, berdiri. Boleh? Wah, ya, duduk boleh. Sudah banyak jemaat yang pergi, ini cerita ya. Murid-murid banyak yang mengundurkan diri, tidak lagi mau mengikut Tuhan. Tapi Allah masih di sini. Kemudian, haleluya. Sudah banyak orang pergi yang diam sambil, ada yang juga pergi sambil menyanyi. Kemudian saya ngomong begini, Alan, ini ayat ini, apakah kamu tidak mau ikut dengan mereka? Apakah jawabmu? Ayat 68. Ayat 68. Mana kita ya? Saya bukan Tuhan ya, ini cuma simulasi. Kepada siapakah kami akan pergi? Mau kemana lagi? Kalau saya ketemu prinsip seperti Yesus, berarti di tempat sana juga saya akan dilatih seperti ini. Oke? Kamu tidak mau pergi juga? Tidak. Oke? Oh iya, pada siapakah kami akan pergi? Yes. Oh, perkataanmu adalah hidup yang kekal. Amin. Ini salah satu anak rohani yang disuruh pergi pun dia tidak pergi. Itu luar biasa ya. Bayangkan, murid-murid sudah begitu banyak pergi meninggalkan. Kemudian Yesus ngomong, Petrus, apakah kamu tidak mau ikut dengan mereka? Oh, Om Petrus. Kalau Petrus boleh berbahasa seperti kita, Tuhan Yesus tidak mengerti orang berperasaan. Orang sudah hukuk begini, orang-orang sudah pada tinggalkan kita, orang berperasaan so galau begini. Yang plus Tuhan bilang, mangoni nyanda toh, bukan ngoni itu tak maksud tadi. Saudara-saudara, kadang-kadang kita jamin orang berperasaan, tapi karena kita jamin keaslian mereka tidak tersingkap. Katakan amin. Jadi ketika Petrus ditanya oleh Yesus, kamu akan pergi, kamu apa tidak mau pergi juga? Petrus bilang, tidak Tuhan. Kemana lagi? Kepada siapa lagi kami akan pergi?
perkataanmu, ayat 60, bagi orang lain itu keras, ya, perkataanmu bagi orang lain sulit dimengerti, tapi bagi kami yang mau ikut terus menjadi disciple, menjadi murid, perkataanmu justru adalah kehidupan. Amin. Perkataanmu itu bersifat eternality, kekekalan. Ini bukan kata-kata filosofi yang hanya berlaku di tahun 2000, tahun 2020 sudah tidak berlaku. Yesus punya firman itu relevan sampai hari ini. Amin. Amin. Jadi level dari para murid ini, level Petrus dan kawan-kawan, membuat mereka bisa menerima firman yang keras. Amin. Jadi kalau saudara bilang pendeta keras, pendeta tegas, sebenarnya relatif sekali, ya. Relatif. Kayak saya mendapati atau saya dibina, dididik oleh hamba Tuhan yang kalau bilang A, B. Tidak ada alasan. Kalau tidak ikut dengar firman, dia tidak mau dengar alasan saya. Ya. Tidak ada alasan. Saya cuma bisa bilang, maafkan saya. Maafkan saya. Hanya itu. Tidak ada alasan. Ya. Karena orang yang sungguh-sungguh, dia pasti akan diberi hikmat oleh Tuhan mencari jalan untuk mengatur segala sesuatu, agar dia bisa ikut Tuhan dengan akurat. Yes. Haleluya. Haleluya. Lihat ya, para tentara dan para hansip, minta maaf ya, bukan mengecil para hansip, tapi para Kopassus, kalau ada buat kesalahan, tidak ada alasan. Tak ada alasan. Selalu siap. Haleluya. Oh, haleluya. Tanpa alasan. Saya percaya saudara-saudara, keadaan ini tidak akan merubah kalau level kita terus berjuang, kita terus maju, kita terus bergerak. Nah, Turunkan. pada ayat ini, ayat 69, coba dibaca. Ayat 69. Ini firman makin lama makin keras. Saya tidak sedang mengatakan seseorang levelnya di bawah, yang orang lain level di atas, tapi saya sedang menggambarkan tentang sebenarnya yang membuat perbedaan firman jadi keras atau lembut, baik atau tidak pada kita ini tergantung pada tingkatan kita. Ayat 69. Ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Luar biasa. Kalau saudara dan saya punya tingkatan seperti ayat 69, saudara kenal siapa Yesus, saudara akan berpikir begini. Yesus kalau ngomong keras, kalau dia ngomong tegas, dia tidak pernah bermaksud tidak baik. Dia selalu punya maksud yang baik di balik dari perkataannya. Saudara, masih ada satu ayat yang sulit sekali untuk diterima kalau level kita belum sesuai dengan ayat ini. Ayat 70. Ayat 70. Ayat yang ke-70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Oh, haleluya. Yudas. Oh Tuhan, tolong di ayatnya. Murid-murid sudah terjepit, sudah tersudut, sudah tidak ada berdiri, sudah berkaki, so hilang selak, sudah terpojok. Tapi Yesus masih ngomong di ayat 70. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Yang 12 ini kurang sisa 12 ini. Tadi ada 5.000, mungkin 15.000, 5.000, 3.000, tinggal 1.000. Sekarang tinggal 12. Kemudian di 12 itu dia masih ngomong lagi. Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Oh Tuhan, sahabat tahan ini. Tapi kabar baiknya adalah kita akan mampu, kita akan tahan. Kita bisa menanggungnya. Amin. Kalau kita terus berlari, amin. Kita terus naik level, amin. Firman tidak pernah bermaksud jahat, amin. Firman tidak pernah bermaksud untuk mencelakakan kita, amin. Firman bermaksud untuk mengupgrade kita, haleluya. Firman membuat kita naik level, haleluya. Firman membuat kita makin besar kapasitas kita. Sehingga saudara-saudara, 12 murid ini
setelah mendengar khotbah di pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, seterusnya. Perhatikan, semua yang berat di pasal-pasal itu tidak lagi jadi masalah. Saya rasa saudara-saudara akan ada banyak orang tidak bisa bertahan kalau Tuhan Yesus yang tunjuk langsung. Di antara kamu ini ada yang iblis. Tidak bisa tahan. Bayangkan kalau orang tua ngomong seperti ini, di antara kamu ada yang setan. Ini sulit sekali diterima. Tapi kalau kita levelnya Kopassus, ini bukan perkara-perkara yang luar biasa. Ini biasa. Amin. Ini biasa. Haleluya. Saudara yang mau naik level bilang amin. Amin. Saya mau naik level. Haleluya. Saya mau naik tingkat. Amin. Haleluya. Ketik di situ, saya mau naik level. Yes. Kenapa mau naik level? Supaya apapun yang Yesus buat ringan bagi saya. Amin. Apapun firman yang Yesus sampaikan tetap enjoy saya terima. Apapun saya tetap akan bertahan. Amin. Amin. Karena ketika Tuhan mau promosi saudara, saya punya pemikiran begini, imajinasi. Setelah Tuhan bicara keras pada murid-murid, kemudian Yesus pergi ke belakang, mungkin dia bilang, oh Bapa di sorga, saya sudah bicara pada mereka, tapi mereka begitu tegar bertahan. Bapak jangan lama-lama ya, kirim ramai berkah. Amin. Haleluya. Haleluya. Sama seperti Yusuf di hadapan 11 saudara-saudara, dia bicara tegas, dia bicara apa adanya, tapi setelah itu dia keluar ke belakang, dia menangis di belakang di kamar. Saya percaya Yesus tidak sejahat yang orang pahami, setega yang seperti ayat-ayat ini. Tapi di depan banyak orang, dia pengen tunjukkan sebagai alat, sebagai cara untuk membuat nilai kita, level kita bisa makin murni, makin naik tinggi. Hanya dengan cara seperti ini, saudara-saudara, akan terjadi seleksi dan salingan. Oke, saya jelaskan secara berurut. Apa yang kita alami pada saat level kita believer? Apa yang kita alami? Sudah bukan sinners kita, amin? Sejak kita percaya kita bukan sinner. Apa yang kita alami? Yohanes 1 ayat 12. Apa yang kita alami? Sesudah itu 1 Petrus 2 ayat 9. Apa yang kita alami kalau kita berada di level believers? Yohanes 1 ayat 12. Ya. Firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pada saat saudara jadi believer, saudara dapat gelar anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi dari sinners pindah ke believer, kita dapat gelar anak-anak Allah. 1 Petrus 2 ayat 9, kalau kita believers, ada banyak tapi saya tidak bagikan semua ya. Supaya saudara nanti tunggu kapan Tuhan gerakan lagi untuk kita bicara. 1 Petrus 2 ayat 9, next. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Waktu saudara jadi believers, maka saudara keluar dari kegelapan, pindah pada terang. Dari gelap pindah pada terang. Itulah level dari believers. Sejak saudara percaya Yesus, saudara jadi anak Allah. Amin. Jadi anak Allah, lahir baru. Amin. Saudara jadi anak Allah, dipindah dari terang ke dipindah dari gelap ke terang sekarang. Nah, di level ini saudara akan melepaskan gaya hidup sinners. Yaitu gaya hidup sinner mereka yang menyembah berhala. Mereka yang menyembah berhala. Lihat saudara di status saya di Maksoni Teaching nomor 3 tentang berhala ya. Maksoni Teaching nomor 3 tentang berhala. Apa-apa sudah tidak lagi, kalau believer sudah tidak lagi percaya cecak ya. Cecak berbunyi. Tunggu, berhenti dulu. Tenang dulu. Kenapa ada cecak berbunyi? Jadi kita mesti nyanyi tiap langkahku diatur oleh cecak. Sudah tidak begitu ya.
Juga kita sudah tidak percaya garis tangan. Amin. Amin. Ya, kita tidak percaya garis tangan, nasib kita tergantung garis tangan. Tidak lagi. Ya. Sebab ada seorang yang bernama Nick atau siapa yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Nick Fujifuk, apa kalau salah sorry. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Nah, kalau dia mau baca dia punya nasib dengan garis tangan, dia mau baca di mana? Tidak ada tangan, kasihan. Betul. Jangan pernah percaya. Dan juga jangan sudah percaya pada angka-angka. Angka 13 itu angka yang soe, sial. Tapi kalau 13M dia mau. Mau sekali bakal lain lagi. Jadi saudara itu percaya takdir begitu dari sinners setelah jadi believers, tinggalkan semua itu ya. Jadi apa yang namanya level believers, mereka sudah tidak lagi menyembah berhala. Oke, tidak lagi kalau lewat pohon besar, permisi opa. Bayangkan kalau opa jawab, apa so? Kalau sudah jadi believers, sudah percaya Yesus, salah satu alat ukurnya tidak takut lewat kubur. Yang masih takut lewat kubur bilang amin. Harus berpindah dari kerajaan gelap kepada terang. Karena kalau orang-orang sudah percaya Yesus sudah lahir baru, kalau lewat kubur yang ketakutan. Sebelum jangan kami sudah mati. Bukan kita yang ketakutan. Amin. Boleh coba sebentar malam kita lepas di kubur. Haleluya. Jadi kalau saudara di level masih takut terhadap kubur, itu aneh kalau kita sudah ada di disciple. Aneh kalau kita sudah jadi minister. Halo, pelayan-pelayan altar, Anda sudah di minister, betul? Ya. Jadi tidak boleh lagi takut kubur. Amin. Bagaimana itu? Harus berusaha. Tes pramuka saja tidak takut dikubur. Amin. Apalagi saudara kita ya. Jadi believers itu tidak hidup lagi seperti sinner dalam hal berhala. Itu berhala yang dari luar. Ada juga berhala yang dari dalam, yaitu orang yang menyembah dirinya sendiri. Para believers harus tahu bahwa yang kita sembah adalah Yesus, bukan diri kita. Amin. Katakan amin. Amin. Orang ego sebenarnya adalah orang yang menyembah dirinya sendiri. Oke. Dari believers kita naik level menjadi members. Mari kita baca Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Saya cukup percaya saja Pak Pendeta. Ya, bagus kalau sudah percaya, tapi tidak boleh berhenti situ. Tidak boleh berhenti hanya percaya saja. Ada banyak status mengatakan cukup percaya saja. No. Itu bukan ajaran yang lengkap. Bukan hanya percaya saja. Percaya harus naik level lagi. Kita harus jadi Yohanes 2 ayat 23 24. Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, Ya. banyak orang percaya dalam namanya. Banyak orang percaya. Oke? Karena mereka telah melihat tanda-tanda Ya. yang diadakannya. Ini believers ya. Banyak orang percaya karena telah melihat tanda-tanda. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. amin. Ini ayat jelas ya. Ayat 24 bilang, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ini soal komitmen. Ya. Kita mau percaya Yesus, tapi kita juga harus mau Yesus percaya kita dong. Ya. Itu namanya hubungan komitmen timbal balik. Members ya. Apa beda saudara? Tamu dan anggota ya. Anggota atau members adalah orang-orang komitmen. Amin. Right or wrong, this is my church. Amin. Salah atau benar, inilah gereja. Itu orang-orang members. Itu orang-orang komitmen. Tapi yang namanya penggembira ya, atau yang namanya fans, orang-orang yang cuma ngefans, selama kita nyanyi bagus, mereka hebat. Tapi berani kita menyanyi falsetto, lempar lebih botol aqua. Itu namanya fans. Tapi kalau members, orang mengikat diri, komitmen. Nah, komitmen itu levelnya lebih tinggi. Kita dan Yesus ada hubungan timbal balik. Kita bukan cuma percaya Yesus, tapi Yesus juga percaya kita. Amin. Ini levelnya lebih tinggi. Mari kita lihat orang yang kalau jadi members, Kisah 1 ayat 14. Kisah 1 ayat 14. Jadi members itu seperti apa?
Karena banyak orang salah paham, percaya saja belum cukup. Bagi saya tidak cukup. Anda perlu members. Ya. Anda perlu komitmen. Anda perlu jadi anggota tubuh Kristus. Yes. Anggota gereja lokal. Dan sifatnya menetap, bukan datang dan pergi sesuka hatimu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama Ya. dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kata yang saya tertarik di situ, mereka semua. Semua Mereka semua apa? bertekun. Bertekun. Ikatan. Yes. Sehati. Saudara, para penggembira tidak bisa bertekun. Ya. Ya, para simpatisan tidak mau bertekun. Kalau selebrasi mau datang. Kalau KKR mau datang. Ya. Apalagi kalau acara makan, minta maaf. Acara ada makan mau datang. Tapi coba datang doa puasa, doa malam, atau datang ikut PA 3 jam. Orang-orang yang sifatnya penggembira tidak tahan. Tapi para members, mereka bertekun. Amin. Kata bertekun menggunakan kata proskartereo, to give a constant attention to a thing, dalam waktu yang lama. Memberikan perhatian yang tetap kepada sesuatu dalam waktu yang lama. Ini namanya members. Kita memberi attention, perhatian, listening the word of God. Kita mendengar firman dengan penuh perhatian, dengan ketekunan, bukan hanya bahasa orang Manado mirip dengan bahasa Yunani, teto-teto. Nah, orang cuma ke sana dan ke sini, mampir sana, mampir sini. Dan itu orang-orang seperti ini tidak bisa berharap lebih. Katakan amin. Amin. Karena Tuhan tidak mau memakai orang-orang yang rendah komitmen. Yes. Tuhan tidak mau promosi orang-orang yang rendah ikatan janjinya. Ya. Sama seperti saudara pacaran, ya. Saudara tidak mau menikah. Masa pacaran sampai seumur hidup? Halo, yang sudah pacaran lama, sudah berdoa, ayo cepat-cepat menikah. Hai. Amin. Amin. Masa cuma mau indah-indahnya saja? Yes. Ada waktu sudah harus rasa dulu. Saya percaya orang-orang nanti waktu menikah baru bilang, aduh, kalau kita tahu. Aku tahu. Begitu setelah kita berkomitmen di sebuah gereja lokal, baru kita tahu Ya. yang namanya jadi anggota, jadi orang percaya itu tidak mudah. Mudah. Tidak mudah, akan diuji oleh waktu. Yes. Kekristenan berhubungan dengan korelasi antara sesama anak Tuhan, suami istri, orang tua anak, gembala dan jemaat. Kalau kita tidak sikap bijaksana, tidak sikapi relationship ini, maka kita akan tidak bisa lolos naik level menjadi disciple. Haleluya. 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 Jadi kalau sudah lihat ayat pasal 2, 42, 46. Pasal 2 ayat 42, ayat 46. Ini yang kualitas level member. Apa ini? Pasal 42, Pasal 2 ayat 42 dan 46. pasal 42 ayat 42. Hah? Ini di mana ini? Pasal 2 Yohanes. ayat 42. Kisah Yohanes. para rasul. Oh, kisah. Firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Yes. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lihat, members itu selalu Berkumpul. bertekun dalam Doa. Pengajaran. berkumpul, bertekun, berkumpul dalam pengajaran, Pengajaran. selalu berkumpul untuk Sekutu. bersekutu dan Doa. berdoa. Lihat level orang member seperti ini. Yes. Saudara, ayat 46. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati, Ya, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. ya, Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir ya, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. ya. Mereka bertekun, sudah 3 kali kata bertekun, ya. Ya. Orang-orang yang kualitas members itu bisa membuat gebrakan seperti kisah para rasul. Gereja mula-mula sampai saudara
Stefanus mati di lontari batu, mereka tidak takut. Sampai mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi, mereka tidak takut. Mereka bahkan tidak punya makanan minuman. Mereka menjual harta milik dan berbagi menjadi makan bersama. Cuma Ananias dan Safira yang agak melanggar sedikit. Jadi komitmen untuk bertekun sebagai members telah membuat gereja menyebar. Seandainya gereja Kisah Para Rasul, gereja mula-mula adalah orang-orang yang independen, yang lepas satu dengan yang lain, tidak saling terikat, tidak saling mengikat diri, maka gereja tidak akan seperti sekarang. Kalau orang lain sendiri menurut mau sendiri, perintah sendiri, saudara, tidak akan pernah ada sidang di Yerusalem. Tidak pernah ada persatuan antara Petrus, Yakobus, dan Paulus, Barnabas, Apolos, dan lain-lain. Tidak akan pernah menyatu. Tapi mereka sama-sama level. Bayangkan Petrus yang kelas rasul bisa tunduk pada Paulus. Paulus bisa tunduk pada Petrus. Bisa tunduk pada Yakobus, gembala kota Yerusalem. Bisa saling menghormati. Itu karena mereka mengikat diri. Kata mengikat diri adalah members, komitmen. Haleluya. 2 Petrus 1 ayat 5. Saudara menjadi members, tambahkan imanmu. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Menambahkan apa? Imanmu Ya, tambahkan. Kalau sudah jadi believers berarti orang beriman. Tambahkan pada imanmu apa? kebajikan. Kebajikan.